Udah siap mulai ya? Kebetulan ini kita live di YouTube nah. Jadi yang ikut pengajian kemarin di rumah Pak Wahyu nanti bisa dilihat di YouTube saya. Ya, jadi ngajinya terus nambah, gak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ishhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih ada yang ngobrol ya, jawab salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait sekeluarga, mudah-mudahan rumah yang dipakai ngaji, rumah yang dipakai kumpul buat ibadah, rumah yang dibacakan Quran, rumah yang dipakai untuk taklim, mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Sahibul Bait, mudah-mudahan kita doakan rezekinya lancar, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan semuanya ya. Apapun yang jadi hajat beliau mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau yang ditinggalkan dari orang tuanya mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang terhormat, yang saya hormati para kiai, para ajengan, para guru, para alim, para ulama, para asatidz, bil khusus Al-Hajj yang hadir di tempat ini. Tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Kita doakan guru-guru kita di sini, Bapak Ustazah dan Ibu Ustazah, yang mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kumpul di sini dalam rangka haul 100 hari dari orang tua kita, Bapak Sutimin bin Sutokaryo dan Ibu Satiem bin Saikan. Ini pasti orang Jawa. Ya, orang Jawa. Kita doakan mudah-mudahan ya, dengan fadilah Yasin yang kita baca, dengan fadilah zikir yang kita baca, mudah-mudahan sampai ya, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosanya, bukan hanya dosanya almarhum dan almarhumah, Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, amin ya robbal alamin. Dosa kita lebih banyak, Bu. Kita keluar rumah, masya Allah, ngelihat sesuatu yang haram jadi dosa ya. Apalagi ibu-ibu, masya Allah ya, kesel sama anak kita, kesel sama tetangga, kesel sama saudara, marah-marah jadi dosa ya. Ukuran dosa mah kita bagaikan setipis kulit bawang, Pak. Hari ini ngomong iman, besok kafir. Paginya bilang beriman, sorenya bilang kafir ya. Makanya tadi kenapa baca syahadatnya 3 kali, Pak Ustadz? Kemarin kita udah belajar di pengajian sebelumnya. Yang pertama adalah syahadatul ruh. Kenapa ruhnya harus bersyahadat, Pak Ustadz? Ruh kita ini yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jasad mah kira-kira kembali nggak? Enggak, jasad mah dikubur. Bagian cantik, bagian ganteng, bagian gagah sekalipun, ketika nanti masuk ke alam kubur dimakan cacing. Jadi nggak ada yang kita banggain, Pak. Nggak ada yang kita sombongin. Kalau udah ukurannya mati, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Udah dapat kesempatan kematian, kita tinggal nunggu doangannya. Hari ini kan kita kan calon kiamat ya, calon mati. Bisa jadi ibu duluan, saya belakang. Lah enak Pak Ustaz, enak. Lah kalau Ustaz duluan siapa yang doain? Ya, bisa jadi saya belakangan, Bapak duluan. Dia juga ya. Ya. Dan siapapun yang namanya mati, Bu, kudu punya persiapan. Bu, Pak, Bu, udah siap mati? Belum? Lah rumahnya enak bener, mau tinggal selama-lamanya. Pak, udah siap mati, Pak? Belum. Kalau kita belum siap mati, maka nih, ya lo kan kita mau hidup terus, Pak. Pasti ada masanya ya. Model kayak kita orang tua diingetin rambutnya beruban, itu mah ngingetin apa coba? Ingetin bakal akan nempel kainnya apa gitu. Udah nggak pakai lagi baju yang pakai jahitan gitu loh. Kepalanya diputihin sama Allah, kumisnya diputihin sama Allah, bulunya diputihin sama Allah, ngingetin kita yang hitam, yang banyak dosa, kudu tobat, kudu banyak istighfar, kudu banyak minta maaf. Lah minta maaf bukan kita sama orang tua aja, Pak. Minta maaf juga sama ke saudara, tetangga, bahkan ke anak-anak kita. Main game baik, orang lagi ngaji main game baik. Coba gamenya dimatiin. Ya, kita ngaji dulu. Ngaji dulu, Neng. Ngaji dulu. Nggak boleh main game. Ya. Kalau kita belum punya persiapan, maka yang harus kita siapin, Pak. Kalau namanya kematian itu mah nggak nentu. Ibu ngelihat beritanya Vanessa Angel nggak, Bu? Pak,
Lah kan itu bininya cantik, lakinya ganteng, anaknya juga cakep, mobilnya bukan main Pajero Sport, Mitsubishi Pajero. Lah kalau bicara keamanan, mana namanya mobil mahal ya, udah namanya dia bakalan selamat dah, Bismillah gitu. Tapi coba lihat, nggak ada hitungan detik Pak, bahkan supirnya selamat. Coba kalau ngikutin beritanya Vanessa Angel, sampai dijadiin konten itu orang meninggal, Masya Allah. Ini kita nih punya anak dijagain buat ini, romannya semua dibikinin konten. Udah yang bikin TikTok lagi, main bikin TikTok. Ya sampai ke nenek-nenek bikin TikTok, Masya Allah. Romannya kita lupa. Lah kan gak ditanya sama malaikat, man TikTok, kagak. Man snack video, kagak ditanya. Man YouTuber, kagak. Nah itu Pak Ustadz bikin YouTube, lah gua niatnya ibadah. Gitu loh, niatnya ibadah. Siapa tahu orang nggak bisa ngaji, datang ke masjid nggak bisa, datang ke taklim nggak bisa, punyanya YouTube dia ngeliatin ngaji, ibadah nggak? Ibadah, dia dapat pahala dengerin pengajian. Makanya snack video saya mah isinya pengajian, Bu. Belum tahu snack video saya. Promosi. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata pakai kursi enak ya Bu. Pantesan pejabat kita dikasih kursi pada betah-betah benar. Ternyata dikasih kursi enak, apalagi ada senderannya, Masya Allah. Ini mah bukan yang minta, Bismillahirrahmanirrahim, ya dikasih tempat duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mau ngomongin haul nih Pak. Kenapa kita ngomongin mati ini? Sebenarnya kita kudu sedih. Coba Bu, ukuran mati itu sebenarnya seperti pohon kelapa. Tahu pohon kelapa? Yang tua jatuh, yang cengkir jatuh, yang muda jatuh. Ukuran mati mah nggak bisa diprediksi. Kata yang muda, kakek mah bentar lagi mati. Kita punya orang tua lagi sakit, doanya coba jahat banget anaknya. Bener kamu orang tuanya, ya Allah, aku punya bapak penyakitan, ya kalau emang udah waktunya mati beda ya Allah. Doain orang tua. Enggak jadi jaminan yang tua bakalan umurnya panjang. Bahkan yang muda umurnya juga panjang. Ukuran kematian itu mah udah tanggung jawabnya Allah, udah rahasianya Allah. Yang tua bakalan mati. Pak RT mah mati, Pak RW mati, Bu RT mati, Bu RW juga mati. Ya apalagi kita Bu jadi warga GIS juga bakalan. Pak Ustadz juga tuh lumayan doain Ustadz mati. Ya, kalau bicaranya kematian maka kita kudu siap-siap nih Pak. Mati itu kalau ngelihat ceritanya Vanessa Angel mah itu luar biasa, kehidupannya sempurna. Coba sampai hari ini beritanya jadi trending topik. Bahkan sampai ada paranormal bisa manggil rohnya Vanessa Angel, dipakein radioaktif supaya ngedengerin arwah, supaya arwahnya tahu gentayangan ada di mana. Masya Allah. Ini kalau kita gak kuat-kuat iman, gue jadinya musyrik. Sekarang banyak banget, bahkan kuburannya Vanessa Angel sampai berantakan, fotonya diambil cuman gara-gara mau bikin konten. Ini anak-anak kita dikasih tahu Bu, boleh main handphone tapi nggak boleh berlebihan. Ada waktunya ngaji, itu handphone diumpetin Bu. Lah anak kita lebih pintar main Free Fire sama Mobile Legend daripada tahu baca Quran Pak. Beneran nih saya bisa tes ini satu-satu. Tes anaknya Bu, baca Quran. Lebih pintar main gadget hari ini. Karena kita orang tua kebanyakan sayang. Tapi sayangnya sayang berlebihan. Contoh kecil nih Pak. Bapak berangkat ke mall sama ibu sama anak berangkat ke mall, tiba-tiba naik tangga jalan. Kita punya anak kecil 2-3 tahun yang baru bisa jalan, tiba-tiba dia turun dari tangga jalan tanpa kita pegangin. Kita teriak nggak manggilnya? Teriak. Karena sayang, bukan karena maaf. Ngasih handphone juga begitu.
Kita kasih handphone, kita bikin perjanjian sama anak kita. Jangan sampai anak kita lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Karena harus ada waktunya, Pak. Ini gadget bahaya nih, radiasinya jadi otak itu kalau kita nggak rasain bisa jadi penyakit. Itu ukuran anak, ukuran kita orang tua aja mata jadi pegel. Dan bisa kuat tahan lama, Bu. Belajar setengah jam ngantuk-ngantukan disuruh ogah main handphone 2-3 jam ya. Jadi ibu-ibu ini pesan ini karena bapak-bapaknya kerja ya, sayang sama anak boleh tapi gadget jangan sampai berlebihan. Waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya belajar, jangan sampai gadget ngerubahnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ini ada lagu syair. Kalau orang Jawa pasti paham. Ya. Ler tanduri wasumi ta'ijo royo tasanggoga manten anyar tasanggoga manten anyar salatullah salamullah ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Syair pertamanya ler iler. Yang orang Jawa bisa ngertiin kan? Ler iler apa Pak? Bangunlah. Makna yang mau disampaikan Kanjeng Sunan apa Bu? Ler iler, bangkitlah. Kita disuruh move on. Yang kemarin gak akan pernah kembali lagi kejadiannya, baik itu indah dan menyakitkan. Yang besok belum tentu kita punya kesempatan hidup. Yang bisa kita syukuri hari ini adalah now, ayeuna, sekarang. Kita rasakan betapa nikmatnya kita mengedipkan mata, betapa nikmatnya kita menghirupkan udara, betapa nikmatnya dihembuskan angin, betapa nikmatnya minum, betapa nikmatnya makan, betapa nikmatnya memeluk keluarga, betapa nikmatnya ibadah. Itu baru bisa kita rasakan sekarang. Maka kata Imam Al-Ghazali, waktu itu bukannya seminggu, waktu itu bukannya sebulan, waktu itu bukannya setahun, waktu itu 3. Kemarin, sekarang, sama besok. Jadi bukannya besok minggu, bukan. Waktu cuma 3. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu yang 3 ini nggak kira-kira? Kalau waktu 3-nya kemarin, andai kata kemarin kita beramal, kalau beramal berbuat kebaikan, bayangin seperti kita mau buang air besar, mau makan sate, mau makan enak, namanya kita udah buang di toilet, kira-kira masih ngingetin gak tuh kotoran yang terbuang? Enggak. Begitulah kita kalau mau beramal, jangan diinget-inget, kudu ikhlas. Ya, kemarin kita udah coba belajar untuk kudu ikhlas bagaimana caranya. Ya. Dan yang sekarang yang perlu kita pikirin, Bu, hari ini kita nyata hidup, bahkan kita bisa merasakan ketika dicubit kita merasakan sakit. Kalau besok mah belum tentu kita dikasih kesempatan. Coba siapa yang bisa jamin besok kita masih hidup? Nggak ada. Ibu bisa jamin besok jam 6 pagi masih ketemu anak ibu? Kita semua bisa jamin Pak besok kita masih hidup. Maka yang pantas hari ini kita syukuri adalah subhanallah,
ngaji malam minggu, hujan-hujanan mau datang, subhanallah. Mudah-mudahan hujan yang deras itu sama juga menguburkan dosa-dosa kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ngaji, siapa yang mengusahakan untuk tetap ibadah Allah, itu sama aja kita lagi bikin apa? Rumah di surga. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting ini malam kita kudu paham, kita kudu punya persiapan. Nah, kalau memang harinya 3 berarti kesempatan kita ada nggak? Ada. Kapan? Sekarang. Jadi kalau mau berbuat baik jangan nunda. Pak Ustadz, saya ada punya uang nih Pak Ustadz, kebetulan dikasih rezeki sama Allah berapa? Alhamdulillah Pak Ustadz, 300.000 saya mau sedekah. Alhamdulillah. Ya Bu, jangan pelit-pelit. Ya, harta nggak dibawa mati demi Allah. Vanessa Angel tabungannya itu, suaminya itu punya perusahaan, tabungannya itu, asuransinya itu sampai 1,5 M. Di bawah ya. Jadi yang hari ini nyimpan, gak apa-apa Pak Ustadz, nabung gak apa-apa. Tapi nabung yang paling baik itu adalah nabung akhirat. Uang yang kita pegang nih hari ini, uang yang kita pegang hari ini, baik itu yang ada di dompet maupun di ATM, besok pagi kita belanja ke pasar, uangnya jadi punya siapa? Punya tukang sayur. Belanja ke Alfa, uangnya jadi punya tukang Alfa. Muter itu uang kemanapun, itu berhentinya sampai kapan? Berhentinya sampai hari kiamat. Dan yang dimakan sama kita cuma jadi kotoran. Uang yang abadi yang gak akan pernah hilang adalah uang yang kita amalin, titik. Itu gak akan pernah berkurang. Jadi ibu bapak yang hari ini punya uang, buru-buru dah sedekahkan, buru-buru disimpan, buru-buru diberikan kepada siapa? Kepada yang berhak. Jadi kalau punya uang, Pak Ustadz, nabung itu gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz zaman sekarang nabung aja bagus. Tapi lebih penting lagi kita nabung buat akhirat. Karena kalau namanya udah meninggal Bu, yang jadi teman kita cuma amal. Ya. Teman kita cuma amal. Amal itu apa? Amal itu ain, mim, dan lam. Ketika kita belajar ilmu, kemarin kita udah belajar, dari kita belajar ilmu juga ain, lam, sama mim. Belajar ilmu menjadikan laku amal. Karena al ilmu bika amal kasajaroti bika, sama ilmu yang tidak diamal kalau bagaikan pohon tak berbuah. Ketika diamalkan harus jadi laku apa? Alim. Alim itu ain, lam, dan mim. Hurufnya dirubah-rubah yang 3 Bu. Ainnya apa sih Pak Ustadz? Pernah gak kepikiran ainnya itu apa? Kita harus belajar ain. Dan orang gak semua bisa ngomong A. Coba deh. Kan bukannya a'udzubillahi minasy. Coba nih saya tanya bapak sama ibu, baca ta'awuznya bener apa enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benar? Halo? Assalamualaikum. Benar? Tuh, pastinya ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak-bapak benar? Bukan a'udzu. Kalau a'udzu berarti alif ketemu alif. Yang benar gimana Pak Ustaz? A'udzubillah. Ain, keduanya ain. A'udzubillahi minasy, hanya besar, harus getar di dada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Ya, pertamanya alif, keduanya ain. Coba di sini namanya, misal contoh Pak Ustadz Roni, bisa nggak?
Nggak bisa ya. Kalau nggak belajar, apalagi model belajar model ibu-ibu sekarang belajarnya baru tahu sampai botak sariawan nggak bisa. Habis. Maka belajar itu sewaktu masih kecil bagaikan mengukir di atas batu. Lah kalau belajar ketika tua bagaikan mengukir di atas air, susah. Ditulis lagi hilang lagi. Maka belajarnya dari sekarang nih neng ya, adik-adik, abang-abang, belajarnya dari sekarang biar gak nyesel. Ya, alif lempeng bak bengkok nasi matang tinggal ndok. Udah belajar ngaji dari sekarang. Apa Pak Ustadznya ain? Ya, ain itu illiyin. Kita harus jadi orang-orang yang benar-benar siap dalam beramal, siap dalam melakukan sesuatu yang berusaha. Karena nggak mungkin Bu kita bisa ibadah itu lagi-lagi itu karena Allah. Coba bayangin deh, kita bisa sehat hari ini ngaji, bisa serius ngaji itu karena Allah. Kok bisa Pak Ustadz? Karena Allah. Contoh, kita dari rumah makan pakai nasi, nasinya dari beras, berasnya dari padi, padinya dari sawah, sawahnya dari tanah, tanahnya milik Allah. Masih nggak memungkiri tuh. Ya, apa yang kita makan itu justru adalah dari Allah. Yang kita minum, bahkan yang turun hujan tadi, itu semua juga dari Allah. Maka kata ler iler, bangunlah, artinya kita kudu move on. Sedih boleh Pak Ustadz, boleh, tapi nggak boleh keterlaluan, nggak boleh berlebihan. Mati satu tumbuh 1000. Ya, jadi jangan pernah galau. Ya, harus senang, nangis kemarin nggak apa-apa ditinggal. Ya, tapi jangan pernah nangis berkelanjutan karena ler iler, bangunlah, bangkitlah dari keterpurukan. Tuh, yang orang Jawa ngaji ler iler juga belum tentu tahu. Ler iler tandure wasumiler. Tanaman begitu hijau. Artinya apa? Kita nih jadi punya agama Islam itu lagi diseneng-senengin sama agama-agama lain. Bahkan di Amerika orang rebutan pengen masuk Islam. Hari ini Islam jadi agama yang luar biasa. Tak ijo royo-royo. Ya, orang berduyun-duyun Pak. Sekarang orang pengen banget karena hakikatnya ketika memeluk agama Islam jaminannya surga. Kenapa jaminannya surga? Ketika baginda Nabi dicabut nyawanya, yang diminta sama Allah, yang diminta ngomong ke malaikat, nggak ngomong yang lain, bukan ahlihi, bukan keluarganya, bukan wassofihi, bukan sahabatnya, tapi yang diminta Nabi cuman ummati 3 kali. Kata ummati disebutkan, artinya apa? Kita punya garansi masuk surga. Alhamdulillah. Maka tadi tuh yang baca Yasin tuh ada kunci surga. Yang tadi baca Yasin ada satu ayat, salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu kunci surga. Nanti masuk surga baca sekalamnya itu. Ada terusannya kalau ngaji. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Ibrahim. Salamun yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma tub'atsu hayya insyaallah minal aminin. Itu ada terusan. Sampai di surat Ar-Ra'd, salamun. Ya, ada dalil yang haul itu bima sobatum panikma uqbaddar. Itu disebutkan kata salamun, selamat. Artinya apa? Kita yang ngaji, kita yang jadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kudu ngaji. Ya, tapi ngajinya sama siapa Pak Ustadz? Kita udah gak hidup di zaman Anbiya. Kita nggak tahu Nabi Muhammad sholatnya gimana, nggak tahu. Kita nggak hidup di zamannya sahabat.
Kita juga nggak kenal sama Abu Bakar, nggak kenal sama Utsman, nggak kenal sama Ali, nggak kenal sama Zaid bin Sabit, nggak kenal. Kita juga bukan hidup di zaman tabiin. Tabiin itu muridnya sahabat. Jadi ada Nabi ini wifi pertamanya. Di bawahnya Nabi ada sahabat. Makanya sahabat mah kalau sholat khusyuk banget Pak. Bahkan Sayyidina siapa yang dipanah tiba-tiba minta dicabut panahnya pada saat keadaan sholat, sahabat siapa? Sahabat Ali. Sahabat Ali sholatnya saking khusyuknya Bu, itu minta dicabut panahnya dalam keadaan sholat. Kira-kira khusyuknya kayak apa? Dipanah tapi minta dicabut dalam keadaan sholat. Oh hebat banget sholatnya. Kita mah nggak usah dipanah, digigit nyamuk aja. Allah. Ya, karena tetheringannya jauh, khusyuknya beda. Coba lagi sholat Allahu Akbar, teng bakso tuh bahasanya. Mau masak di bakso. Lagi Allahu Akbar, hujan di Murandung keangkat tuh ingat. Allahu Akbar, oh kunci ada di laci itu. Giliran hilang pada saat sholat ketemu ingat lah kita mah sholatnya jauh Pak. Ngikutin sholatnya baginda Nabi kejauhan, ngikutin sholatnya sahabat juga kejauhan. Kita ini muridnya ulama. Maka Nabi ketemu sahabat punya muridnya sahabat namanya tabiin, muridnya tabiin, tabiin sampai kita di ulama. Kita al ulama warasatul anbiya, ulama itu penerus generasi penerusnya para nabi. Kita belajar sama ulama kita, udah nggak belajar sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wajar kalau kita yang jauh di Indonesia ini kenalnya cuman qul huwallahu ahad, nggak apa-apa. Ya, baca Yasin nggak sampai selesai, Yasin wal Qur'anil Hakim nggak sampai hatam, nggak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting mau ngaji. Karena orang bisa itu karena dia biasa. Pengen bisa baca Quran, kudu sering-sering baca Quran. Pengen bisa ngaji, kudu sering baca ngaji. Pengen anak-anak kita pintar ngaji, maka orang tuanya juga kudu pintar ngaji. Lir tendu rewasuni ler taijor yo tasenggoh ke manten anyar, tasenggoh ke manten anyar. Seperti gairah pengantin baru. Coba artinya apa? Orang beragama Islam itu semangatnya kudu semangat yang fresh. Ya, kita nggak boleh kalah Bu sama orang di luar Islam. Bu, orang China itu semangat banget Bu. Apalagi namanya urusan dunia. Wah ibu hebat, makannya mau dia rela makan bubur. Habis casanya. Mau dia rela makan bubur, yang penting bisa punya uang. Jasanya bagus. Baterainya habis. Baterainya ada lagi ya? Baterainya habis. Ada lagi apa? Pakai kabel. Ada kabel. Hah? Kabel mana? Gue colokin itu kabelnya atau apa? Oh, colokin intinya kabelnya. Ini tas mic-nya, kabel. Ini tas hitam ya? Oh. Sampai. Lanjut. Dan syair yang kedua,
Bocah angon, pene no blimbing kuwi, lunyu pene no kanggo baso dodot iro, kanggo baso dodot iro. Selawat lagi, salatullah ala Taha Rasul. Salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bocah angon itu mau disampaikan Kanjeng Sunan para pemimpin. Maka diibaratkan bocah angon, bocah yang lagi ngangon. Itu mau bilang sama kita, wahai para pemimpin, wahai para penguasa. Siapa pemimpin? Ini kita semua nih. Apalagi bapak-bapak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu pemimpin apa makmum? Makmum ya, makmum kudu ikuti imamnya nyungsep ibu nyung. Ya, ibu, kalau bapak bilang tidur, ibu tidur. Bapak bilang ibu tengkurap, ibu tengkurap. Pak Ustadz, ada yang memancing, katanya ada yang cerita Pak Ustadz, ada yang memancing. Syaratnya kudu ngelihat istri tidur katanya. Yang senang mancing, ya, yang senang mancing, ya. Syaratnya kalau pengen dapat ikan banyak, kudu ngelihat posisi istri tidur. Lagi mana Pak Ustadz? Ibu tidurnya ngadep ke kiri, megang pancing tangan ke kanan. Jadi beneran ya? Ibu tidurnya ngadep ke kanan, pegang pancing tangan kiri. Ibu tidurnya tengkurap, megang pancing tangan dua. Ibu tidurnya celentang, nggak usah mancing. Yang mau sehat ngapain mancing? Ya, ada yang halal di rumah, alhamdulillah. Ya, pahala bu, pahala melayani suami itu pahalanya 7 ekor unta. Satu unta 25 juta. 25 juta kali 7. Wah, bukan main. Makanya semangat bu, kalau bapak bilang bu, let's go, siap. Dengerin tuh. Pak Ustadz bisa aja, Pak Ustadz. Iya. Ya bu. Ya. Siap bu. Siap. Jadi kalau bapak bilang, ibu let's go, makasih. Siap. Kudu jadi mamu mah kudu sami'na wa ata'na. Kudu dengerin dan taat. Ya. Jangan sampai ibu ngelawan sama suami, Pak Ustadz, suami saya nggak pernah ibadah, apa harus taat Pak Ustadz? Tetap taat. Kecuali suami nyuruhnya melanggar dari kata syariat. Suami tiba-tiba ngomong, bu, tuh tetangga jualan mangga, gak usah beli mangga, nyolong baik. Nah itu nggak boleh. Ya, yang benar suami ngomongnya gimana? Bu, kan bapak nggak punya uang, ibu pengen mangga ya pengen. Kan ibu akrab sama tetangga, minta ngomong sama tetangga, minta baik-baik, dikasih kan? Dikasih, alhamdulillah. Itu jadi ibu yang dapat perintah nggak baik, jangan langsung diturutin bu. Ini kadang istri, bapaknya dapat jabatan, udah masuk sekolah tinggi, S1, S2, profesor, dokter, masuk ke departemen agama, tiba-tiba gajinya cuma 4 juta, tapi setiap tanda tangan dapat duit. Kata istrinya, ini duit tiap hari enak, ini dapat duit. Tiba-tiba ngomong ke suaminya, Pak, besok makan berangkat lagi nih hari Sabtu, pasti ada bonusnya. Udah ambil baik yang bukan haknya tuh. Ya. Jadi nih bapak juga perlu paham Pak. Masuk uang haram ke anak-anak kita, maka itu sama aja bapak ngasih bahan bakar neraka. Summa na'udzubillahimin. Masuk uang haram ke anak-anak kita, tiba-tiba anak kita bebel, bego dan belon. Anak kita bego, pintolol, mohon maaf,
itu bisa jadi karena masuk uang ya, maka yang sudah terlanjur banyak-banyak istighfar. Anak pintar dan anak bodoh itu bisa jadi dari cara kita menafkahkan. Orang bisa nyari duit banyak, saya yakin semua orang bapak-bapak bisa, tapi bisa pulang bawa uang halal buat anak istri itu belum tentu bisa bapak-bapak. Bisa? Insya jangan pernah tergiur yang bukan hak. Apalagi ibu nih, ibu kalau lagi nawar di pasar suka beli buah kan bu? Beli buah, belinya mah nggak banyak, setengah kilo. Ini rumahnya jambu bagus-bagus amat ya. Beli nggak banyak, setengah kilo, tapi nyobainnya di 3 karena bawa anaknya 2 itu jambu dipotek baik, padahal mah tukang warungnya, tukang buahnya belum ridho lah, main diumbat baik kata yang punya. Ya Allah, belinya setengah kilo dimakan 3. Tuh, itu subhan. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ibu kudu minta ridhonya tukang yang jual. Jangan main diambil aja. Jualan juga bu, nggak semua orang bisa jualan. Ada orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa jualan. Yang penting dagangannya laku, semua dijualin tanpa menghormati apa? Tanpa menghormati orang yang sedang jualan juga. Banyak jualan, udah tuh tetangga kita buka warung sembako, tapi kita pengen bikin saingan suara sembako, kita jualan sembako juga. Kalau menghormati tetangga kita kan kita harusnya, oh tetangga jualan sembako, kita jualan pulsa, kan begitu. Artinya menghormati. Tapi susah. Lagi-lagi kita lupa cara berpikir yang baik, sampai-sampai kita tidak bisa menghargai orang lain. Bocah angon penek no belimbing kui, panjatlah pohon belimbing itu. Kenapa? Disuruh panjat. Kita ini disuruh ngaji, kita ini disuruh belajar, kita ini disuruh berusaha. Pohon belimbing disuruh ambil pohon belimbing. Pohon belimbing sisinya ada berapa buahnya? Ada 5. 5 itu apa? Rukun Islam. Kita kudu ngaji. Panjatlah pohon belimbing itu, walaupun susah, walaupun licin, walaupun penuh dengan perjuangan, walaupun hujan, walaupun ngantuk, walaupun rasanya di rumah pekerjaan gak akan pernah ada habisnya, apalagi ngurusin dunia gak akan pernah cukup kalau kita gak sempetin buat ngaji. Ayo udah bu, bapak gajinya 1 juta dulu cukup, alhamdulillah. Nambah 2 juta, alhamdulillah. Lah harusnya kan kalau ngikutin gaji yang dari awal meniti karir ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, harusnya kan nyisa. Tapi kenapa gajian tapi kurang aku? Coba pernah mikirin, ibu, besok tanggal 1 ibu list pengeluaran ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Minta sama bapak gajiannya, saya yakin pasti kurang yang dikasih sama bapak. Benar nggak? Hitung dari tanggal 1 sampai 30 tuh pengeluaran dari jajan, belanja, warung, jajan anak, bayar listrik, tulis. Bapak yang ngerasa bangga gajinya 4 juta, tiba-tiba pengeluarannya jadi 6-8 juta. Benar nggak? Yang nyukupin siapa? Allah. Cuma kita mah nggak sadar aja Pak. Kita nggak sadar apa yang kita lakuin Allah tuh berkat Allah. Kita nggak sadar aja apa yang kita diberkahkan itu juga berkat doa orang tua kita. Kita nggak sadar aja apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu buah dari kebaikan kita. Tapi kita ngerasa paling kuat, kita ngerasa paling bisa. Oh tenang aja, urusan begini mah gue bisa. Tuh, kita lupa sama Allah. Ya, pendek no belimbing gue, panjatlah pohon belimbing itu walaupun susah. Artinya apa? Kita kudu belajar. Gak ada manusia yang sempurna dan gak ada orang bisa itu karena dia biasa. Orang bisa ngaji pasti dia pinternya ngaji. Orang yang biasa nebang pohon, tukang godot, pasti dia biasa godot.
Nggak mungkin, karena keahlian itu harus terus menerus. Bapak naik motor waktu belajar naik motor mungkin nabrak, tapi sekarang udah bisa naik motor, mau ngebut, mau ngerem, mau pelan. Bahkan secara otomatis ketika mau ada tanjakan, mau ada turunan, tiba-tiba tangan kita refleks. Itu bukti apa? Bukti karena kita biasa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nggak terusin supaya nanti ngajinya lanjut. Ya sampai di sayur itu, cuman saya mau titip pesan satu. Kita belajar beramal itu, malnya itu kudu kita niatin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ibu nyuci di rumah, gosok, bebenah, itu pahalanya sahid. Jangan pernah gerutu nyuciin baju suami, nyuciin baju anak, nyuciin baju kerja suami, itu ladang ibadah. Perempuan mah nyari pahalanya gampang. Ya. Cari pahalanya gampang, nyuciin baju suami, nyuciin baju anak, ngurusin rumah tangga. Ibu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu jaminannya syahid, jaminan pahala surganya ibu buat ibu. Gak usah kemana-mana bu. Bahkan ibu mau pergi umroh bu, itu pahalanya bu, nggak usah ngelihat yang lain. Ibu kudu cuman nyium kening bapak. Ini bapak nih. Ya, cium kening bapak itu pahalanya sama juga nyium hajar aswad. Sampai rumah nanti bapak dicimpok. Ya, nggak usah jauh. Beneran. Ya. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh bu, mau dapat pahala semua bu. Ibu cium tangan suami bu, cium tangan suami yang benar, cium. Sampai bunyi, ini mau cium ngeles pipinya doangan. Ada lagi jidatnya doangan, ada lagi pipinya doangan. Jadi kita cium tangannya dicium, dihirup, ya. Apalagi sama suami dicium. Dicium mending berasa apa enggak bu? Berasa, kudu nempel, ya. Masa ngajarin bener sih? Karena yang kita cium adalah suami kita, bukan suami orang. Suami orang mah kagak boleh, ya, haram cium, ya bu. Berangkat kerja suami, ibu cium tangan, bapak cium kening, kan romantis ya. Indah banget, kan? Udah begitu, ya. Jangan mentang-mentang istrinya hitam, bapaknya putih, manggil bininya, "Tam, gua kerja." Romannya kagak ada, mesra-mesranya banget. Nabi Muhammad manggil istrinya, "Ya Humairah, hai istriku yang pipinya kemerah-merah." Romantis baginda Nabi mah. Lagi udah punya bini hitam dipanggil hitam, ya. Jangan dipanggil hitam, dipanggil yang menyenangkan hatinya pak. Ini motong-motong waktu pengantin baru mah istri kesandung, kenapa deh sakit ya? Giliran udah punya anak 3, udah tua kesandung, ya begitu. Ya, belajar. Jadi hidup adalah belajar, tiap hari belajar bu. Tiap hari belajar bagaimana kita bisa menghormati suami. Maka penting nih, sebelum kita mati bu, pesannya cuma satu baginda Nabi. Apa? Amal. Yang nemenin kita udah bukan lagi istri bu. Ibu sayang sama bapak, bapak sayang sama ibu, bohong. Beneran saya bilang. Ibu cinta sama bapak karena bapak mencintai ibu. Tapi ketika bapak sudah tidak mencintai ibu, saya yakin ibu tidak akan mencintai bapak. Benar nggak? Nggak. Benar? Cinta kita cinta kepentingan. Ibu cinta sama bapak karena bapak mencintai ibu. Tapi kalau bapak berpaling cintanya, kira-kira ibu masih cinta nggak? Gedek. Lah itu bukan cinta namanya. Cinta itu mau dicintai, mau dibenci, mau dihina, mau diapain, tetap cinta. Tuh. Makanya kalau kata-kata mahabbah itu nggak bisa pakai akal bu. Orang kalau udah jatuh cinta, masya Allah, ya, ngomongnya itu berlebihan.
Kita cinta kepada baginda Nabi, coba disebutin dengan syairnya, anta samsun anta badrun, bagaikan matahari, bagaikan saking bingung mengibaratkan rasa senang dan kagumnya. Mesti bagaimana kita buktikan dengan rasa cinta kita. Maka ketika kita mencintai itu jadi berlebihan. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tanam rasa cinta, karena kesempurnaan kita berumah tangga itu sudah sempurna, udah ada anak, udah ada istri. Ya. Tanamkan itu, mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah mati husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Maka ngaji ini, ya ngaji bulanan ini jangan pernah sampai fokus, terusin ya, jangan pernah berhenti ya, jangan kalau bisa ditambahin lagi apa? Ditambahin lagi pengajiannya. Ya, ke depan saya pengen kita ngaji bawa buku. Saya sudah bilang ini pengennya sih ada, karena tempatnya berubah. Saya udah bawa kitab sebenarnya, tapi ini karena momennya haul, kita sama-sama mendoakan Sahibul Bait, keluarganya, mudah-mudahan almarhum yang wafat, orang tua beliau, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berdoa kepada Allah, Bu, kalau pengen matinya husnul khotimah, satu, mulai hari ini berpikir yang baik, makan yang baik, bersilaturahmi yang baik, berkeluarga yang baik, ya, ngaji yang baik, sholat yang baik, bertetangga yang baik, melakukan ibadah dari ujung kaki sampai ujung rambut itu yang baik-baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik-baik, insya Allah matinya husnul khotimah. Amin ya robbal. Udah nggak boleh lagi berpikir buruk sama orang, Bu. Udah nggak boleh lagi kita memfitnah orang. Udah nggak boleh lagi kita, nggak ada untungnya buat kita. Mau rajin ibadah, mau rajin ngaji kayak apapun, tapi mulutnya masih comel sama tetangga. Masih rajin ibadah, mau kayak di masjid kayak apapun, tapi mulutnya masih nyakitin orang. Itu amalnya bagaikan kayu yang dibakar. Kayu yang kena dibakar. Kalau kayu udah dibakar, kira-kira utuh nggak? Tinggal arang. Jadinya sia-sia. Maka ketika sudah alim, ketika udah ngaji, maka kita kudu ngejaga apa? Kudu ngejaga tingkah laku kita. Ya, nanti pengajian berikutnya kita terusin, masih ada lagi dodot iro terus sampai yang terakhir adalah yosura iyo, itu adalah sampai ke baiti jannati, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini, ya Sahibul Bait, baik ibu yang hadir, bapak-bapak, mudah-mudahan kita yang niat istiqomah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita terus ngaji sampai mati ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya, bil khusus tadi kata. Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سميت إخوانهم من الأنبياء والرسل ملكة المقربين خصوصا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين خصوصا شيخ عبد القادر الجليل خصوصا شيخ النووي البنكري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الرسول إلى روحي ummina wa abina, sebutan nama orang tua kita yang sudah meninggal. Bapak Sufyan, Bapak Satya Muhammad Nur, Ibu Anik binti, Ibu Nuriyah binti Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim warhamhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil maksud hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman. Khususun yang di depan ibu ada air ya, airnya ditaruh di depan. Ibu punya hajat apapun, kalau hajatnya buat orang yang sakit sebutin nama orang yang sakit, nanti airnya diberikan kepada orang yang sakit. Kalau ibu pengen punya anak, anaknya nggak gantung, anaknya soleh, anaknya pintar, ibu niatin bu ya, kita niatin bersama, niatnya masing-masing ya. Silakan fi hajatina, yang punya air disiapin dulu, silakan. Al-Fatihah bil maksud hasil masadana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman. Khususon fi niatina fi ta'atillahi wa ta'ati rasul. Sebutkan bu niatnya di dalam hati. Allahumma sallimna ya Allah, sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim ruhana wa sallim akhlaqana wa sallim islamana fi ta'atillahi wa ta'ati rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa kepada Allah, kita angkat tangan kita, kita pasang sikap terbaik, karena Allah tidak pernah main-main dengan sikap kita. Kita berdoa kepada Allah dengan kesungguhan, dengan kepatuhan, dengan kepasrahan, dan sampaikan apa yang jadi hajat kita. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan da'amin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi nazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kamal karim azim sultana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duhai Allah, malam hari ini kami berkumpul ya Allah, dengan niat ibadah kepadamu ya Allah, dengan niat ngaji kepadamu ya Allah. Kumpulkan kami nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak ya Allah. Dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah, dosa kami kepada tetangga kami ya Allah, dosa kami kepada keluarga kami ya Allah, dosa kami kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah ibu bapak kami ya Allah. Jika dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, berkahkan sisa umurnya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal ya Allah, ampuni